Kadang banyak orang langsung lari ke tasawuf alias tarekat yang dikembangkannya dalam pengamalan, tapi dia nggak punyai dasar peraturan. Dia nggak ngerjakan sholat, dia nggak ngerjakan puasa, kan jadi kacau nanti. Sehingga akhirnya muncullah kaji bahwasanya sholat itu nggak wajib. Ini bahaya, karena dia melewati wilayah fikih. Namun ketika dia sudah di wilayah fikih, jangan sampai dia melewati wilayah tauhid, artinya tidak bersinggungan dengan tauhid. Maka diawali harus tauhid dulu. Kenapa? Kalau hanya fikih saja sombong yang banyak nanti. Tapi fikih tadi juga harus kembali kepada wilayah tauhid. Jangan sampai dia sholat dia, puasa dia kesombongan. Maka dia lakukan puasa dan sholat itu karena Allah. Ini yang disebut dengan sinergi dan sistematis. Tauhid, fikih, tasawuf. Maka Ustaz bilang nggak bisa dipisahkan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah, bolehkah dia bertarekat sedangkan dia syariatnya belum sempurna? Nah, misalnya yang kedua ini adalah orang yang hancur total, habis mungkin bunuh orang, habis memperkosa banyak orang, habis banyak merampok. Artinya dia mau tobat nasuha. Maka yang kedua inilah yang tadi secara langsung dia bertarekat, tapi langsung digojlok dengan fikihnya dan tauhidnya. Maka di saat dia dalam posisi dalam hancur, berbuat penuh dengan dosa, bertobat nasuha, maka dia langsung dipadukan pada tiga hal ini langsung. Dan dia harus dekat memang kepada syekhnya, khalifahnya. Maka digojoklah tauhidnya, digojoklah fikihnya, baru dia laksanakan dalam praktek tasawuf alias tarekat. Halo sahabat semuanya, salam giat. Berjumpa di channel al.andawi.andi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam giat. Berjumpa kembali bersama channel al.andawi.andi atau @sapriandi1. Saat ini kita kembali berjumpa pada wawancara dari Fakultas Dakwah yang saat itu bertanya tentang apakah tasawuf itu sesat. Sekarang mereka kembali ingin mewawancari, bertanya tentang tarekat atau akhlak. Nanti kita serahkan kembali kepada mereka. Baik, Silvi, mana Silvi? Oke. Nah, silakan. Apa yang mau ditanya Silvi? Saya ingin bertanya, Pak. Apa boleh kita mempelajari ilmu tarekat tapi syarat kita itu belum sempurna? Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Bisakah kita bertarekat sedangkan ilmu kita belum sempurna? Secara realitanya itu ada dua. Yang pertama adalah kembali kepada sistematika tauhid, fikih, tasawuf. Tauhid, di tauhid inilah kita berbicara tentang ketuhanan yang semalam sudah kita bahas. Setelah kita bertuhankan Allah, tentu semua ada peraturan. Nah, peraturan itulah dikupas dalam fikih. Jadi semua diawali dari tauhidnya, bahwa segala sesuatu yang kalian lakukan itu karena Allah. Namun setelah melakukan sesuatu itu karena Allah, maka kita mengikuti koridor peraturan. Dan peraturan itu yang dikerjakan bukan dengan terpaksaan, karena pasang niat karena Allah. Itu disebut oleh Rasulullah, innamal a'malu biniat. Yang ketiga, setelah kita padukan antara tauhid dan fikih, maka muncullah tadi kepada kenikmatan, keindahan. Itu disebut dengan tasawuf. Itu yang kita jelas kemarin. Tauhid itu adalah keimanan, fikih itu adalah keislaman, tasawuf itu keihsanan. Ihsan adalah berbicara tentang wujud kebaikan yang dilakukan tanpa ada paksaan, bahkan penuh kerinduan. Kenapa? Dikala ia beribadah, seakan-akan dia melihat Allah. Anta abudallah ka'annaka tarah.
Bila engkau beribadah seakan-akan kau melihat Allah. Bila engkau tidak melihat Allah, sungguh Allah melihat engkau. Paham maksudnya ketika sungguh Allah melihat engkau? Baik, usah ambil analogi ketika kita punya orang yang kita cintai. Ini orang yang kita cintai ini memperhatikan kita nih, otomatis kita akan menampilkan yang terbaik. Karena kita takut tuh ketika dia melihat kita melakukan hal yang nggak baik, bisa diputuskan dia cinta kita tuh. Sama kita seperti itu. Ketika kita tak melihat Allah, sungguh Allah melihat kita. Akhirnya kita berupaya untuk melakukan kebaikan dengan sesungguhnya, ibadah dengan keikhlasan. Jadi menghasilkan yang jauh lebih baik. Baik, dari hal ini adalah, ini yang pertama, harus mengikuti koridor. Kadang banyak orang langsung lari ke tasawuf alias tarekat yang dikembangkannya dalam pengamalan, tapi dia nggak punya dasar peraturan. Dia nggak ngerjakan sholat, dia nggak ngerjakan puasa, kan jadi kacau nanti. Sehingga akhirnya muncullah kaji bahwasanya sholat itu nggak wajib. Ini bahaya, karena dia melewati wilayah fikih. Namun ketika dia sudah di wilayah fikih, jangan sampai dia melewati wilayah tauhid, artinya tidak bersinggungan dengan tauhid. Maka diawali harus tauhid dulu. Kenapa? Kalau hanya fikih saja sombong yang banyak nanti. Ya? Iya, lanjut. Kembali kepada wilayah fikih. Tapi fikih tadi juga harus kembali kepada wilayah tauhid. Jangan sampai dia sholat dia, puasa dia kesombongan. Maka dia lakukan puasa dan sholat itu karena Allah. Ini yang disebut dengan sinergi dan sistematis. Tauhid, fikih, tasawuf. Maka Ustaz bilang nggak bisa dipisahkan. Ini yang pertama. 2 menit lagi. Yang kedua adalah, bolehkah dia bertarekat sedangkan dia apa tadi katanya? Syaratnya tuh belum sempurna. Syariatnya belum sempurna. Nah, misalnya yang kedua ini adalah orang yang hancur total, habis mungkin bunuh orang, habis memperkosa banyak orang, habis banyak merampok. Artinya dia mau tobat nasuha. Maka yang kedua inilah yang tadi secara langsung dia bertarekat, tapi langsung digojlok dengan fikihnya dan tauhidnya. Ini teman-teman YouTube sekalian. Yang kedua adalah, maka di saat dia dalam posisi dalam hancur, berbuat penuh dengan dosa, bertobat nasuha, maka dia langsung dipadukan pada 3 hal ini langsung. Dan dia harus dekat memang kepada syekhnya, khalifahnya. Maka digojoklah tauhidnya, digojoklah fikihnya, baru dia laksanakan dalam praktek tasawuf alias tarekat. Bisa dipahami? Kesimpulannya adalah yang pertama, harus mengikuti prosedur tauhid, fikih, baru tasawuf. Yang kedua adalah ketika dia posisi dalam keadaan penuh dengan penyakit atau tobatnya atau perbuatan dosa yang luar biasa dan dia ingin bertobat, maka dia tiga harus dia rangkum semua dalam satu tindakan. Di situ tauhidnya, di situ fikihnya, dan di situ dipraktekkan dalam tasawufnya. Paham lo? Udah, itu jawabannya. Pas 5 menit. Ada mau nanya lagi? Nggak apa-apa, sama Ustaz nggak masalah. Akhlak. Ustaz, tadi kan itu matiin, udah habis 5 menit. Ini untuk Ustaz aja, ini untuk YouTube. Kamu punya matiin, punya Ustaz nggak? Silakan. Tadi Ustaz bilang kan ada orang yang misalnya dia lakukan maksiat kan Ustaz, itu kan harus ada gurunya untuk bisa belajar fikih. Kalau misalnya dia ingin taubat terus nggak ada yang ngajarin dia tentang ilmu agama itu kayak Ustaz? Nggak bisa. Ketika orang yang bertaubat, dia harus butuh seorang tuntor, instruktur, guru, syekh. Kalau tidak, syaitan yang akan menjadi gurunya. Bagaimana seseorang bisa menempuh suatu tempat tujuan kalau tidak ada yang menunjukkan jalan? Nah, si penunjuk jalan ini yang disebut dengan tuntorkah dia, instrukturkah dia, gurukah dia, syekhkah dia, atau dikenal mursyidkah dia. Karena mursyid itu adalah
wadah petunjuk yang bisa membagikan ini arah jalan, ini arah jalan. Jadi memang harus punya guru. Kalau tidak bisa. Itu yang kata orang tadi adalah bisa jadi setan akan menjadi gurunya. Bisa jadi sesat gitu ya? Bisa sesat. Karena dia harus dapat orang yang menjelaskan apa itu tauhid, apa itu fikih, apa itu tasawuf. Kalau tidak ada yang menjelaskan, dia mencari sendiri nggak bisa. Beda seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia memang sudah diwilayahkan kepadanya kenabian dan kerasulan, dan dengan kekuatan akalnya. Gimana? Misalnya kan kita kan itu nyari guru, tahu-tahu gurunya ini membawa ajaran sesat, itu gimana Ustaz? Nah, maka saat itu harus yang kita lakukan hati-hati mencari guru. Makanya barometer guru yang diberikan oleh Allah dan Rasulullah adalah kembali pautannya kepada dua. Ini Ustaz cerita dua terus ini. Ilmu dan perbuatan, sinergi. Ilmunya sesuai dengan perbuatannya, perbuatannya sesuai dengan keilmuannya. Nah, kadang kita ada melihat orang yang perbuatannya mulia dan kita mau berguru pada dia langsung nyadari, kau bisa mencontohi akan perbuatanku, tapi kau nggak bisa meminta ilmu padaku, kan aku sendiri nggak punya ilmu. Maka jawabannya adalah, biarlah saya dekat di samping Bapak, sembari saya banyak belajar dari Bapak dalam sisi melakoni kehidupan dengan kesantunan. Akhirnya Bapak tadi pun diam aja, nggak pernah bertanya, tapi dia ngikuti aja apa yang dilakukan. Nah, yang pertama harus dilihat guru ini betul-betul sesuai nggak ilmu dengan perbuatannya. Yang kedua adalah sesuaikah perbuatannya dengan ilmunya. Itu sudah bisa jelaskan tadi. Sudah? Sudah. Nanti lain kali tentang akhlak ya. Baik, sampai di situ saja teman-teman YouTube sekalian, dari Silvi dan kawan-kawan di Fakultas Dakwah UIN Sumatera Utara Medan. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam giat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.